masa hidupnya ia pernah miliki. Namun sudah berpindah ke tempat penampungan jual beli mobil bekas gitu. Ya, mobil tersebut sekarang dimiliki oleh seorang pria perokok berat yang ternyata sedang galau karena ditinggal oleh istrinya tanpa tahu alasannya. Sang man pun berjanji akan mempertemukan mereka kembali dengan syarat sang man bisa mengambil mobil yang hantu gemuk inginkan. Singkat cerita, sang man pun berhasil mencari tahu kenapa istri sang perokok tersebut meninggalkannya. Ya, karena istrinya ternyata mengidap kanker paru-paru dan tengah hamil, namun ia sembunyikan. Kelihatannya si pria perokok tersebut sangatlah menyesal karena perbuatannya yang menjadi perokok berat, sehingga istrinya terkena penyakit kanker paru-paru akibat asap rokok. Setelah berhasil mendapatkan mobil yang diinginkan, yaitu mobil taksi berwarna kuning, kemudian permintaan selanjutnya hantu pria gemuk itu adalah menyetir mobil dan pergi ke pantai untuk berenang. Sesampainya di pantai, mereka pun berenang, padahal sang man pun sama sekali tidak bisa berenang. Ya, karena hantu gemuk tersebut menggunakan tubuh sang man untuk berenang. Sesampainya di apartemen, mereka memakan permen ikan bersama-sama. Sepertinya lama-kelamaan sang man merasa senang karena hidup bersama mereka. Sang man pun mencoba asik menjalani hidup bersama hantu tersebut, seperti membeli kaset film robot dan menyetir sambil merokok, yang pada akhirnya ia ditangkap oleh polisi jalanan. Tiba di kantor polisi, ia disuruh untuk memanggil anggota keluarganya, namun tak memiliki seorang pun anggota keluarga. Polisi pun kebingungan. Namun ia ingat pernah diberikan kartu nama oleh Hyung-soo. Polisi menganggap ia gila karena sedari tadi ia mengobrol sendiri, padahal yang kita tahu ia sedang mengobrol dengan si hantu perokok. Akhirnya Hyung-soo pun datang menjemput sang man, dan singkat cerita ia pulang bersama dalam sebuah bus. Dan disinilah hubungan mereka semakin dekat dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Keesokan harinya sang man bertanya, apa permintaan hantu wanita? Ya, permintaannya adalah membuatkan makanan dan makan bersama dengan orang yang ia suka. Namun, si hantu wanita tidak ingin memberitahukan siapa orang yang ia suka tersebut. Kemudian, si hantu malah mengajak sang man dan menyuruhnya mengajak satu orang lagi untuk makan bersama. Karena Hyung-soo satu-satunya orang yang ia kenal, ya sudah, ia ingin mengajaknya makan bersama. Namun, ketika ingin mengajaknya, sang man bertemu dengan ayah Hyung-soo. Di sini kita tahu bahwa hubungan Hyung-soo dengan ayahnya tidak baik karena masa lalu buruk ayahnya. Padahal, keinginan terakhir ayahnya sebelum ia meninggal adalah melihat anaknya menikah. Hyung-soo berkata kasar kepada ayahnya untuk diam berbicara dan berkata aneh kepada sang man bahwa intinya adalah, ya kamu kan belum pernah punya keluarga, jadi enak rasanya kalau punya keluarga kan? Hyung-soo malah merasakan yang sebaliknya. Ia sangat membenci ayahnya dan memiliki keluarga, dan meninggalkan mereka berdua begitu saja. Karena merasa sedih dengan pernyataan Hyung-soo, ia menjual semua barang-barang berharganya. Namun, tiba-tiba datang ayahnya Hyung-soo ke apartemen untuk menyampaikan pesan kepada anaknya. Kita tahu, mana ada pasien rumah sakit bisa berkeliaran seenaknya, terlebih lagi tahu tempat tinggal sang man. Benar saja, besoknya sang man pergi menemui Hyun-soo untuk melayat ayahnya yang baru saja meninggal, sekaligus menyampaikan pesan terakhir dari ayah Hyun-soo semalam. Di scene ini, Hyun-soo menceritakan bahwa dulu ketika ibunya sekarat, yang ia tunggu adalah ayahnya yang datang. Namun, sampai ibunya meninggal pun ayahnya tidak pernah datang. Makanya Hyun-soo sangat membenci ayahnya. Selanjutnya, Bapak Ko Pan-soo menitipkan kamera si hantu perokok untuk dikembalikan. Keesokan harinya, sang man pergi ke pasar untuk berbelanja bersama hantu wanita, dan salah satu yang dicari adalah sayur minari. Asal kalian tahu guys, sayur minari ini adalah seledri. Lanjut. Sesampainya di apartemen dan memasak untuk makan malam, tiba-tiba datang Hyung-soo membawa kamera yang dititipkan oleh Ko Pan-soo. Akhirnya makan malam bersama pun terjadi. Nah, dalam hati sang man, ia merasa momen ini sangatlah berarti sekali dalam hidupnya, karena ia sama sekali belum pernah merasakan makan malam bersama keluarga. Kemudian Hyung-soo bertanya kepada sang man, apa benar dia bisa melihat orang yang sudah meninggal? Karena ia merasa aneh
Di meja makannya yang padahal sedang makan berdua, tetapi ada beberapa piring nasi yang disediakan di samping mereka. Karena Hyungso merasa takut, ia pergi begitu saja dan meninggalkan makanan yang belum habis. Setelah itu Sangman merasa sangat sedih dan memarahi para hantu-hantu tersebut untuk pergi, karena ia merasa semua keinginan para hantu tersebut sudah terkabul. Kini ia hidup sendiri lagi, tidak ada hantu dan Hyungso. Di scene ini kita melihat Sangman mencoba bunuh diri di dalam taksi mobil dengan mengeluarkan gas karbon dioksida sambil mengingat semua kenangan bersama Hyungso. Di scene ini juga kita bisa melihat si anak Jungwon sudah meninggal akibat penyakit kerasnya. Dan kita juga melihat scene di mana Hyunso membuka titipan sepeninggalan almarhum ayahnya, yaitu sepasang sepatu baru putih yang sangat cantik. Lanjut, tiba-tiba Sangman bertekad untuk memiliki Hyungso sepenuhnya dan mengurungkan niatnya untuk tidak jadi bunuh diri dan pergi menemui Hyungso dengan membawa bekal kimbap untuk makan bersama. Mereka pun ngobrol intim di taman sambil memakan kimbap. Dalam percakapannya, Sangman bilang, "Waktu aku mau bunuh diri di dalam mobil, aku selalu terbayang satu wajah, yaitu wajah Hyungso." Dan di scene inilah plot twist besar pun terjadi. Ketika mereka sedang makan kimbap, Hyunso pun bertanya, "Semalam kok kamu bikin kimbap gak pakai sayur bayam? Kenapa malah pakai minari seledri?" Sangman menjawab, "Karena ibuku bilang seledri bagus untuk darah, jadi dia lebih sering menggunakan seledri daripada bayam." Dan belum selesai makanannya habis di mulutnya, tiba-tiba ia menangis dan semua memori masa kecilnya terbongkar. Ternyata hantu perempuan sedih tadi adalah ibu kandungnya yang suka memberi kimbap isi seledri atau mineri. Kemudian memori mereka berbelanja bersama. Berbelanja bersama dan Sangman pun lari menuju apartemennya. Di sepanjang jalan, memorinya terus terbuka. Ya, hantu kecil yang anak bandel itu adalah kakak kandungnya Sangman. Waktu kecil, ia pernah membelanya pada saat mereka dipalak, layaknya kakak membela adiknya. Dan ingatan terakhirnya, kakaknya berjanji untuk menonton kartun Taekwon bersama. Kemudian, pria gemuk si perokok adalah ayah kandungnya Sangman, dan si kakek mesum adalah kakeknya. Di sini ini kita lihat ayahnya membawa mobil taksi tersebut dan ingin mengajak keluarga mereka bertamasya ke laut untuk berenang. Nah, di sini kita tahu asal-usul kamera itu ternyata punya si kakek mesum yang dipinjam secara paksa kepada tetangganya, yaitu Kopansu, untuk dibawa ke pantai dan berfoto-foto. Nah, di dalam perjalanan menuju pantai, ternyata mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan yang sangat parah, sehingga mobil mereka terguling ke jurang yang menyebabkan semua keluarganya mati kecuali Sangman yang ternyata dia menjadi amnesia hingga dewasa. Dan di scene ini kita melihat kamera yang dibawa tadi ternyata diambil alih oleh si polisi yang sedang menangani TKP tersebut. Ketika sampai di apartemen, Sangman pun bertemu kembali dengan hantu tersebut. Dan yang paling membuat kita sedih adalah ketika Sangman bertemu dengan ibunya dan memeluk ibunya asli. Ini tuh sedih banget guys. Tisu mana nih tisu? Di ending kita diperlihatkan Sangman menikah dan memiliki anak bersama Hyungson. Dan cerita pun tamat. Dan di bonus kredit kita diperlihatkan pada scene awal ternyata yang menggagalkan Sangman bunuh diri adalah semua almarhum anggota keluarganya. Dari alur cerita, gue suka banget karena untuk menonton awam mereka nggak bisa nebak plot twistnya. Oke, dan dari cerita ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kalian yang merasa hidupnya sebatang kara dan hidupnya ngenes banget, janganlah mengambil keputusan untuk bunuh diri guys. Karena jika kita punya keyakinan dan semangat untuk bertahan hidup, maka takdir hidup kalian pun bisa berubah jadi lebih baik. Dan kami mohon maaf jika review film yang kami sampaikan ada kesalahan. Jika kalian suka dengan channel Jam Istirahat ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika kalian ingin request film-film selanjutnya, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. See you Jombloners.